Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Awalan hayya bina naskurullaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hidayatan hatta nahnu nastati an nastami fi hadzal makan bijismin sahihin. Shalatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minadh dhulumati ilan nur yani ad-dinul Islam. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang Pancasila dalam perspektif agama Islam. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu Pancasila. Pancasila, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Dalam sejarah Indonesia kuno, perkataan Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama, suatu catatan yang ditulis oleh Empu Prapanca, penulis terpenyair istana. Selanjutnya, Pancasila dalam perspektif agama Islam. Baik, untuk selanjutnya, Pancasila dalam perspektif agama Islam. Hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinannya. Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berbedaan, yaitu menghormati satu sama lain. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan sebagaimana di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam kacamata Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mencapai tingkat penyucian yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah menafikan adanya sesuatu yang menyamainya atau sebanding dengannya, sebagai cara manusia untuk mendekati pemahaman yang lebih jelas akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil. Maksudnya, bahwa bangsa Indonesia
menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minan nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan saling menghormati. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua agama, termasuk Islam, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan. Ia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan adanya keragaman dalam artian bersatunya bermacam corak yang berbeda ragam dalam satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Al-Quran mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian terpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah menjanjikan antara hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka.
maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat agar kamu mendapatkan petunjuk. Selanjutnya sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas dan profesi. Kerakyatan adalah asas yang baik serta tekad sekali jika dihubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan perwakilan. Pancasila dalam sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digariskan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan untuk menyelesaikan dalam suasana demokratis. Penjelasan di atas sesuai dengan istilah muzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Dan untuk sila yang terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman, dan damai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seharusnya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, maupun alam. Seperti yang tercermin di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengajaran kepada manusia agar dapat mengambil pelajaran. Itu saja dari saya, cukup sekian. Bila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, undur maqala wala tangdur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.